Medina kembali menjumpai Anda tentunya lewat Trendsetter, program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hot Shot. Bukan Hot Shot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Hot Shot selama 1 jam ke depan, sebab Hot Shot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Kisah miris duka lara Kevin Julio kehilangan sang ayah yang meninggal akibat kecelakaan tragis pekan ini seolah mendulang babak baru. Ya, tanpa banyak yang tahu, diam-diam Carlos Samonangan sang penabrak almarhum Asep Chandra Himawan ayah Kevin telah dipindahkan dari Rumah Sakit Pasar Rebo ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Perpindahan Carlos ke rumah sakit itu pun kian mendulang teka-teki karena baik pihak rumah sakit hingga keluarga Carlos yang biasanya terbuka kini mendadak menguntai aksi tutup mulut. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa secara diam-diam Carlos dipindah ke Rumah Sakit Polri? Mungkinkah ini sinyal bahwa Carlos akan segera disidik oleh pihak yang berwajib? Masih menjadi misteri. Yang pasti sejak dipindahkan ke Rumah Sakit Polri, keberadaan Carlos pun dikawal ketat oleh sejumlah polisi. Sementara untuk si penabrak tetap kita awasi di rumah sakit, anggota kita standby di sana untuk mengawasi. Sikap keluarga Carlos yang mendadak kompak mengutas sikap tertutup mau tak mau menjulangkan tanda tanya. Ada apa gerangan? Benarkah Carlos dan keluarganya ketakutan karena Kevin serta keluarga besar sang ayah yang kini masih berduka konon geram dan ingin bertemu dengan Carlos untuk menuntut balas? Pasalnya ketika sama-sama dirawat di Rumah Sakit Pasar Rebo pada kecelakaan naas terjadi, Carlos yang jelas-jelas berada di sebelah almarhum ayah Kevin bahkan sama sekali tidak berusaha untuk mengaku apalagi meminta maaf. Sikap Carlos yang tak menunjukkan adanya penyesalan inilah yang sempat membuat Kevin dan keluarganya gemas terbakar emosi. Jadi terpukul sekali lah gitu kan. Makanya setelah tahu kejadian begini secara ngedadak dan ditabrak, nah bahasa ditabraknya ini kita sangat geram gitu bahasa ininya. Jadi kita geram sama yang nabrak kayak apa sih dia. Kalau saya bisa ketemu, yang pertama saya hantam dulu dia. Gitu aja, saya hantam gitu loh. Nah, saya hantam dulu, baru saya tanya gitu kan. Saya tanya, memangnya salah apa deh saya ituin dulu. Saya hantam, betul-betul saya hantam. Saya bilang andai kata saat itu saya nanya itu tahu dia aja. Pasti kejadian mungkin ya. Saya duluan kali itu. Cuma memang nggak tahu yang nabrak tuh namanya siapa ini. Begitu saya ke UGD langsung saya tanya, di sini ada siapa aja disebutin namanya, ada Charles, ada ini segala. Penasaran saya lihat. Oh, bukan adik saya ini. Saya kabur lagi. Nah, tahu baru kemarin aja saya lihat di media, di televisi. Oh, dia. Tuh. Tuh. Oh, saya bilang, kalau tahu waktu itu dia, mungkin dokter, mungkin saya bakal diapain nggak tahu deh waktu itu gitu kan. Ya, kalau saya kan namanya orang lagi panik kan ya pasti tertuju pada satu tujuan gitu, yang fokus pada papa, yang papa lagi ngapa-apa segala macam begitu. Aku juga bolak-balik ambilin minum, ambilin bantal, ambilin obat gitu loh. Tapi ada di satu sisi aku agak sedikit engah, nih orang kok di sebelah papa kayak ngeliatin terus gitu. Ya pastinya lah, nggak mungkin dia ngaku di situ kan. Nggak mungkin udah saya sikat lagi. Gila. Tapi nggak mungkin gue ini juga karena papa dalam posisi kayak gitu loh. Iya, jadi kayak ini papa, ini dia gitu di sini. Dan itu nggak diordenin lagi. Ya, kayak lagi ngeliatin gitu. Setelah papa udah mulai agak parah gitu, ininya baru diordenin. Ironisnya, meski dalam penyidikan pihak yang berwajib Carlos sudah mengaku menabrak, tapi Carlos tak kunjung resmi dinyatakan sebagai tersangka. Alasannya Carlos masih harus menjalani operasi di bagian mata, menyisakan teka-teki. Dengan alasan sakit, mungkinkah Carlos dan pihaknya sedang berusaha mengulur waktu agar bisa terhindar dari jerat hukum yang mengancamnya dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara? Benarkah karena melihat sikap Carlos dan keluarganya membuat Kevin yang terus memantau kasus kecelakaan maut sang ayah jadi dendam? Kalau pertanyaan-pertanyaan ringan kaitan dengan kejadian sudah, dia juga merasa
menabrak sudah, mengakui dia melakukan menabrak ya. Nah, kalau kita nyatakan tersangka belum ya, itu dia yang melakukan menabrak. Unsur-unsurnya sudah masuk karena kita belum melakukan pemeriksaan ya. Nah, ini kenapa kita belum melakukan pemeriksaan? Karena mengingat kondisi kesehatannya belum layak untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, ini kita masih koordinasi dengan pihak rumah sakit atau dokter di rumah sakit yang menangani. Ya, jadi sini yang penggumpalan Pak ya? Nah, di bagian sini katanya ada penggumpalan katanya. Yang itu yang akan direncanakan. Nah, katanya mau dioperasi. Saya sih sebenarnya nggak tahu ya, saya nggak bisa bilang perasaan saya gimana, dendam atau gimana, saya bingung juga gitu loh. Cuman kan ini kan menyangkut nyawa, kembali lagi ke menyangkut nyawa ayah saya gitu loh. Dan udah semuanya, pokoknya semalam juga saya udah ngomong lagi sama nyokap, ketemu aja dulu sama pelakunya. Ya, hati anak mana yang tak diguncang langsa dan emosi ketika kehilangan sang ayah dalam kecelakaan yang dipicu oleh sikap ceroboh sang penabrak. Tidak hanya mengendarai motor yang tidak memiliki speedometer dengan kecepatan tinggi, tapi hingga kini kejelasan kasus hukum Carlos sang penabrak pun masih tak kunjung menuai kepastian. Berstatus sebagai keponakan seorang oknum polisi, benarkah penyidikan kasus hukum Carlos bakal terancam digantung tanpa kejelasan? Akankah keinginan Kevin dan keluarga agar Carlos mempertanggungjawabkan kelalaiannya menabrak almarhum Chandra Himawan sampai ke jalur hukum terancam pupus di tengah jalan? Yang pasti kita akan proses lanjut secara hukum nanti sampai dengan P21 ya. Kalau persidangan nanti sudah ya. Kemarin kita kenakan pasal 310 Pak ya. 310. Iya, itu hukumannya 6 tahun. Ya Pak. Benar kan Pak? 6 tahun ya? Ya 6 tahun. Ini sketnya juga ada kita. Sket TKP-nya. Ya. Ini kan yang sket TKP-nya ini kita udah lihat. Penabrak dari arah sini, ya penabraknya dari arah sini, ya. Sini ya. Dari arah sini. Nah, ini terowongan nih, di atasnya tol nih, Pak ya. Nah, ini rumahnya Kevin ya. Masuk ya. Bapaknya keluar. Keluar kemari. Belok ke kiri. Ya, ke kiri. Udah lurus. Ini mungkin motor dari arah selatan menuju dari utara menuju selatan. Ya, dari utara menuju selatan. Nah, jadi ketabrak itu knalpotnya. Terdorong, bapaknya nih terlempar ya. Kena beton. Nah, betonnya yang ini nih. Nah, di sini nih jatuhnya tuh. Nah, posisinya tuh ya. Gitu. Kejadiannya tuh. Ini saya gimana nggak tahu gimana nabraknya depan. Ini gimana sistem nabraknya nggak ngerti. Makanya darah pun nggak boleh dibersihin apa-apa, sudah apa adanya. Ya? Tapi tadi Bapak itu masih sadar ya? Sadar, nggak ada ini itu. Sadar, dia nyebut nama saya karena pakai motor ini. Ini motor Bapak? Iya, motor saya. Karena di sini juga belum Pak. Oh, gitu. Nama itunya, mobilnya? Motor yang satu itu yang Ninja itu meluncur, jadi menabrak Pak Chandra di sini. Kalau motor kita di sini, motor itu nabrak. Nah, motor Pak Chandra jatuh ditimpa motor Ninja, terus ditimpa lagi sama yang mana? Setelah saya dengar katanya dia setelah pakai motor keluar dari komplek perumahannya itu langsung nggak jauh dari situ dihantam dengan motor yang begitu kenceng ya. Kalau ngelihat dari kondisinya almarhum itu memang sangat kenceng gitu tabrakan gitu. Nah ini yang jadi permasalahan kita ini. Ini kenapa bisa kejadian begitu gitu? Yang kita minta sekarang kejelasannya setelah ini katanya orangnya itu udah diketahui dan sudah dalam pengamanan, ya tersangkanya sudah dalam pengamanan. Bahkan saya lihat di media pun
ibunya juga sudah ikut bicara. Nah yang kita minta dari keluarga, dia nemuin kita lah keluarga, dan memohon maaf, meminta maaf, dan secara silaturahmi gimana layaknya lah gitu. Nah mudah-mudahan katanya juga dia di rumah sakit kan. Nah, itu aja dari kita sih. Jadi kalau masalah hukum kita serahkan aja sama yang berwenang di dalam ini. Nanti dia, tadi pagi aja saya masih lihat dia kena pasal sekian, itu urusan sana deh gitu. Ironisnya, sementara kasus kecelakaan maut sang ayah masih menanti kepastian hukum, kini Kevin Julio pun harus berganti peran secara mendadak. Sebagai anak tunggal, kini Kevin harus bisa mengisi posisi sang ayah sebagai kepala keluarga, sekaligus tulang punggung bagi sang ibunda Nancy Wijaya. Sebuah tugas yang tak main-main bagi seorang Kevin yang baru berusia 21 tahun. Tapi hebatnya, alih-alih mengeluh, meski berat, Kevin menjalani peran barunya dengan ikhlas hati. Sekarang ini tuh yang biasanya ya contoh kecil yang mungkin bayar ini itu kan papa gitu yang ngurusin gitu. Tapi sekarang aku yang ngurusin gitu loh. Nggak mau semuanya dibebanin ke mama, diberatin ke mama, kasihan. Aku nggak boleh jadi beban sih. Karena kalau bisa jadi beban nanti kasihan mama kan. Nggak mau aku semuanya bebanin ke mama gitu loh. Tapi emang jujur selama papa masih ada gitu ya, saya ini emang orangnya terlalu dimanja, terlalu disayang gitu. Saya mencoba untuk ingin mandiri, tapi ada sesuatu yang ketahan gitu loh. Dan semuanya karena emang mama, papa tuh terlalu sayang sama aku. Tapi untuk sekarang ini nggak jadi beban sama sekali. Apa salahnya? Saya bisa kok. Aku bisa ngurusin semuanya. Papa orangnya kuat, jadi aku harus bisa seperti papa gitu loh. Bintang Fortuna keberuntungan nampaknya sedang menaungi bintang sinetron ganteng-ganteng serigala Prilly Latuconsina. Sukses menjadi bintang sinetron yang menyedot heboh, kini Prilly mulai melebarkan sayapnya ke dunia tarik suara. Belum pernah belajar serius tentang musik, tapi sudah berani terjun ke dapur rekaman. Benarkah Prilly sedang memanfaatkan momen aji mumpung? Dan bagaimana pula Aliando menyikapi karir baru Prilly di dunia musik dengan menggayat grup vokal Pasto? Akankah Aliando cemburu? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi.